Jadi sekarang di barat Pak sedang terjadi yang namanya as-sahwah al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Coba Bapak Ibu nanti lihat di YouTube. Coba, saya sering jalan-jalan ke Niagara Falls di Kanada. Di Niagara itu kan tempat wisata. Apa di situ yang ada? Di Niagara itu orang Katolik, orang Kristen negara Kanada itu. Tapi di sana Pak, yang ada Islamic Center. Di Niagara itu Islamic Center. Nanti kapan-kapan Vicky ke sana lah. Ya, biar lihat bagaimana. Udah pernah ke Niagara, Vicky? Belum ya? Niagara Center, Niagara Falls itu dari Toronto naik mobil 2,5 jam. Ya, itu daerah timur itu. Itu di East Coast, ya, pantai timur sana. Itu Islam itu Masya Allah Bapak Ibu, berkibar. Tiap hari orang masuk Islam itu. Orang yang murtad itu bergerilya, ya, dakwah mereka masif. Mereka kuasai sosial media. Kalau saya mengislamkan sudah di atas ratusan orang, dia bilang orang-orang yang kita syahadatkan itu kok nggak banyak testimoninya. Maka bagus sekali cita-citanya. Saya bilang, udah bikin studio dakwah seperti punya Ustadz Vicky Naki, saya bilang, ya, bikin studio itu supaya syiarnya semakin banyak orang menonton, bukan hanya orang Rio tapi seluruh dunia, betul tidak? Bikin dakwah-dakwah. Testimoni mu'alaf itu luar biasa Pak, ya, testimoni mu'alaf itu luar biasa. Kalau orang mendengarkan, saya kalau buat testimoni itu langsung dalam waktu cepat ratusan ribu orang nonton kalau testimoni mu'alaf. Tapi kalau ceramah-ceramah begini paling 2-3 orang yang nonton itu. Orang lebih suka nonton yang testimoni mu'alaf daripada ceramah-ceramah begini, betul tidak? Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah menimpali pengalaman saudara kita Ustadz Muhammad Tuhan Matondang ini, dan travelnya ternyata nggak jauh dari sini, depannya sana, ya, dekat sekali. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu sudah pada umroh belum ini? Semuanya sudah pada umroh? Belum. Kenapa belum? Hah? Belum ada modalnya. Tapi pengennya segera atau nanti-nanti? Segera. Mau Bapak Ibu saya kasih amalan kalau pengen cepat umroh? Mau? Serius? Nanti pulang dari sini tolong diamalkan 2 surat. Berapa surat? 2 surat. Yang pertama, amalkan surat Al-Waqi'ah. Apa? Surat Al-Waqi'ah. Siapa yang rajin membaca surat Al-Waqi'ah ini, Allah lancarkan rezekinya. Amin. Yang kedua, tolong diamalkan surat Tanah. Surat apa? Surat apa? Surat Tanah. Ya. Jadi bukan hanya Waqi'ah saja, surat Tanah juga perlu. Diapain surat Tanahnya? Sertifikatnya bawa ke bank. Minta uang, langsung setor ke Jabal Tur, selalu berangkat umrah itu. Begitu kan, saya ini kasih amalan yang praktis saja. Praktis tidak? Nah gitu. Kalau gitu cepat berangkat ke sana. Alhamdulillah. Tapi memang nggak semuanya orang bisa umroh atau haji itu dengan biaya pribadi. Maka sering saya sampaikan Bapak Ibu, orang yang bisa sampai ke tanah suci itu ada 3 faktor. Berapa? 3 faktor. Yang pertama faktor nisab. Apa? Nisab. Nisab itu apa? Dia sudah mampu istita'ah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan bagi manusia melaksanakan ibadah haji ke tanah suci bagi orang yang istita'ah, orang yang mampu. Jadi faktor nisab, mampu. Yang kedua faktor nasab. Nasab artinya dia tidak mampu secara finansial, tapi keturunannya mungkin ayah ibunya kaya atau anaknya kaya, orang tuanya diberangkatkan haji atau umrah, itu namanya nasab. Nah yang ketiga faktor nasib. Ya. Jadi ada nisab, nasab, nasib. Nah, ulangi. Nisab, nasab, nasib.
Nah saya sama Gohan ini nasib. Hajinya haji nasib. Alhamdulillah saya pribadi sudah 5 kali haji. Kalau umroh jangan ditanya. Dan itu tidak ada yang bayar itu. Jadi itu namanya nasib. Nasib. Alhamdulillah. Bicara nisab. Oh, saya dulu kontrak. Saya berangkat haji itu tahun 97 Pak. 5 tahun sesudah saya masuk Islam pergi haji saya. Itu juga nasibnya sama dengan Gohan ini. Undangan kerajaan Saudi Arabia. Saya juga dulu karena lancar bahasa Arab, mu'allaf, dapat fasilitas itu juga. Alhamdulillah. Jadi saya sudah lebih dulu dari beliau ini. Nasib. Terus karena udah haji tahun 97, tahun 2006 ada travel Patuna namanya di Jakarta. Minta saya jadi pembimbing haji dan umrohnya. Alhamdulillah, nasib. Maka waktu saya pergi haji pertama Pak, saya kan kontrak itu bukan rumah, kontrak bedeng, nggak ada kamarnya. Maka saya dah berani bikin acara walimatus safar. Biasanya kan orang kalau pergi haji itu kan pakai walimatus safar tuh, ya. Saya tidak berani Pak, karena nggak mungkin orang percaya rumah bedeng begitu pakai walimatus safar sok-sokan. Saya pergi itu Pak pakai baju-baju biasa aja, ya. Pulang pun saya tidak ada tanda-tanda sudah haji, karena saya malu ngaku sudah haji. Rumah ngontrak, ya, udah ngontrak bukan rumah lagi bedeng gitu saja. Ketika ada tetangga nanya, antum waktu itu 25 hari kemana aja? Biasanya kan subuh, selalu kita sholat subuh di masjid. Kemana ente? Kok lama kan tidak kelihatan? Ya saya jujur aja, alhamdulillah ya kemarin pergi haji Pak. Haji? Kok nggak kasih tahu? Ya malu saya Pak. Serius? Nggak percaya dia. Jujur saya nggak berani Pak. Makanya saya Pak sampai hari ini di kartu nama tidak pernah saya bikin nama saya Syamsul Arifin Nababan. Alasannya apa? Kalau saya bikin itu saya juga gak jujur, karena saya sudah 5 kali haji. Jadi harus 5 haji itu gitu. Betul tidak? Jadi saya gak bikin itu. Itu hanya itu udah pernah bayar itu. Pembimbing saja. Kalau umrah jangan dihitung lagi dah. Saya juga sudah ke tanah suci kita yang ketiga di Aqsa. Yang Nabi katakan la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu paksakan bepergian kecuali dalam rangka mengunjungi 3 masjid kata Nabi. Al-Masjidil Haram di Mekah, wa Masjidi Hadza, Masjid ini di Madinah, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Untuk mengunjungi 3 masjid ini merangka-rangka pun boleh kita lakukan. Alhamdulillah Pak, Bu, saya sudah mengunjungi semua tempat-tempat suci agama-agama samawi. Saya sudah mengunjungi 3 tempat suci umat Islam. Saya juga sudah mengunjungi tempat suci orang Kristen Protestan di Yerusalem. Sudah 2 kali saya ke sana. Saya juga sudah naik ke Bukit Golgota tempat Yesus disalib. Saya juga sudah pergi ke tempat suci orang Katolik di Vatikan. Jadi alhamdulillah sudah ada perbandingan bagi saya. Begitu lihat, makin mantap iman Islam kita kalau sudah ada perbandingan. Akhirnya kita mengatakan alhamdulillah ya Allah, pilihan saya masuk Islam itu tidak salah lagi. Ini sudah benar. Kenapa? Ada perbandingan, ada muqaranah. Betul tidak? Jadi kita harus ada perbandingan, Pak. Ente salah. Yang benar yang di mana? Enggak tahu saya. Bisa nyalakan tapi tidak bisa membenarkan. Ada enggak orang Indonesia kayak begitu? Banyak. Taunya menyalahkan aja, membenarkan tidak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir. Kita tidak selamanya bisa sampai ke tanah suci dengan kemampuan pribadi. Allah memberikan kita banyak jalan. Makanya Bapak Ibu, orang Islam itu tidak boleh susah hidupnya. Kita jangan jadi orang miskin, ya, tidak boleh jadi orang miskin orang Islam itu. Karena kata Nabi, ya, al-mu'minul qawi
khairun minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih hebat daripada mukmin yang lemah. Kita kuat, bastotan fil jismi, wa bastotan fil ilmi, wa bastotan fil mali. Kita kuat fisiknya, jangan batuk-batuk, jangan sakit-sakit terus, ya, jangan bengek, gara-gara banyak rokok bengek dia. Tapi alhamdulillah Bu, jamaah al-muhajirin ini dari tadi saya perhatikan tidak ada yang merokok. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya bangga Pak. Tidak ada, dari tadi saya perhatikan tidak ada satu pun yang merokok ini. Alhamdulillah, berarti sehat-sehat semuanya, amin. Cuma nggak tahu nanti ini. Jadi gimana mau sehat? Dirusak sendiri dirinya, betul tidak? Saya dulu juga pernah merokok, tapi begitu masuk Islam saya berhenti. Kata Kiai, berislam itu harus total. Kebiasaan buruk dulu jangan dipraktekkan dalam Islam. Kiai, memangnya rokok itu haram Kiai? Dia nggak bilang haram. Dia bilang begini, kau kenal dengan kambing? Ya tahu lah, itu kan kambing banyak, saya bilang. Nah, coba saya tanya ente, kambing makanannya apa? Saya bilang rumput. Oh, saya dulu di Jember, banyak tembakau. Gini, dia bilang sama saya, coba kau ambil itu tembakau, 1 lembar tembakau. Terus Kiai, kau kasih makan tuh kambing di kandang tuh, kasih makan pakai tembakau itu. Siap Kiai? Kalau Kiai sudah perintah, tidak boleh dibantah. Berangkat saya, kasih itu dimakan kambing. Kambingnya ogah, tidak mau kambing, makan tembakau. Lalu saya pulang lapor, Kiai sudah saya laksanakan tugas. Gimana? Dimakan kambing tidak? Tidak Kiai. Nah itu aja, kambing aja gak mau sama tembakau. Masa ente Pak, tuain sama tembakau. Mikir saya Pak, kambing aja gak mau sama tembakau. Masa ente mau sama tembakau katanya? Kalah sama kambing ente, dia bilang. Wah saya malu Pak. Sejak itu saya berhenti, gak mau jadi kambing lagi saya. Kalah sama kambing, ya. Ente punya otak, dia bilang. Kambing aja gak mau. Kok ente kalah sama kambing? Dia gak bilang itu haram. Kalau haram dia bilang debatable kan? Orang jadi debat. Tapi dia pakai akal. Betul juga Kiai ya, saya bilang itu. Dari situ berhenti saya. Tidak merokok lagi sampai hari ini. Alhamdulillah. Karena masuk Islam itu tidak boleh main-main. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara utuh, total. Jadi berislam itu total. Islam itu kan indah Pak. Jadi orang Islam itu indah. Makanya jangan rusak diri kita di luar yang tidak disukai Allah, betul? Maaf nih, saya kadang-kadang kalau ada imam merokok, waduh, dia imam pula keluar dari mulutnya bau itu, pakai AC pula lagi. Mana pakai AC, keluar dari mulutnya itu bau. Ini tidak Islam, ini saya bilang, kadang saya tegur itu imam. Ente kalau tidak bisa mengalahkan hawa nafsu ente itu, jangan jadi imam. Bukan hanya sekedar anda hafal Quran. Al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Jangan sungkan kita menegur, betul tidak? Jadi Bapak Ibu Saudara itu penting. Nah, kenapa? Supaya kita Islam ini kuat, tak boleh lemah. Kita sekarang kan sudah diinjak-injak. Bagaimana saudara kita Palestina sudah tidur di tenda, dibom lagi. Sudah rumahnya tidak ada, dibom lagi. Pindah ke tenda, tendanya dibom lagi. Ini kan karena orang Islam lemah, tidak punya kekuatan apa-apa, betul. Ini karena ulah kita sendiri. Al-Quran kan sudah memberikan informasi sama kita. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi itu dan orang-orang begini itu tidak pernah suka sama kamu. Udah ada kok beritanya di Quran itu, tidak suka sama kamu. Wadda katsirun min ahlil kitab law yarudunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Datang nih tokoh mudanya nih. Nah,
Waalaikumsalam. Sehat Fikri? Nah, selamat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dia baru nikah nih, tapi udah kasih tahu dia enggak undang-undang. Selamat, alhamdulillah. Ternyata sudah menghasilkan. Baru berapa bulan sudah menghasilkan. Saya dengar alhamdulillah. Pabriknya bagus. Alhamdulillah. Jadi orang Islam itu harus kuat, gak boleh lemah. Coba, ada berapa rukun Islam kan? Bu, rukun Islam berapa? 5. Coba perhatikan, dari 5 rukun Islam ini, 2 sudah mengisyaratkan kita harus jadi orang kaya. Apa itu? Yang pertama, zakat. Apa? Yang zakat siapa? Orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Yang kedua apa? Haji. Yang haji siapa? Miskin apa kaya? Orang kaya. 2 dari 5 rukun Islam sudah mengisyaratkan kita harus mampu. Maka kata Nabi, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Tadi mukmin yang kuat lebih hebat daripada mukmin yang lemah. Kuat dalam segala aspek kehidupan. Kuat fisiknya, kuat akalnya, kuat ilmunya, kuat hartanya. Maka di dalam Al-Quran itu sudah ada petunjuk bagaimana kiat-kiat supaya kita jadi orang kaya, jadi orang hebat. Ada petunjuknya. Kalau ini dipraktikkan orang Islam, insya Allah kita kaya raya. Amin. Ustaz, bukannya kaya dan miskin itu ketentuan dari Allah? Betul. Tapi kan miskin menurut kita beda dengan miskin menurut orang di Saudi Arabia sana. Kalau miskin di kita ini Pak, betul-betul kebelangsang, gak punya rumah, tidur di kolong jembatan. Kalau di Saudi Arabia, miskin itu punya bini 1 Pak. 1 bini, dia itu miskin kalau di sana. Itu miskin, punya mobil 1 itu miskin itu. Jadi perspektif miskin itu beda. Di Amerika miskin itu mobil 1. Jadi Bapak Ibu Saudara, nggak boleh kita miskin-miskin amat. Si amat aja nggak miskin. Jadi Ustadz gimana kiat-kiatnya? Baca Quran. Sayangnya orang Islam itu sepele sama Quran. Saya lihat kemarin di TV Vicky, yang itu ada lomba dangdut itu DA7 kalau aku salah itu. Ada anak muda dari Pamekasan Madura, mantap suaranya. Saya pun ngefans sama dia, bagus suaranya. Lagu-lagu Rhoma Irama dihafal semuanya, bahkan lebih hebat dari Rhoma Irama suaranya. Pas dia juara 2, pulang ke Jawa Timur sana, semua kepala daerah menyambut, gubernur nyambut, semua kepala dinas nyambut, disawer dengan uang banyak. Sampai ke Pamekasan disambut bupati, disambut pengusaha-pengusaha, layaknya sultan. Pulang, Masya Allah, luar biasa. Uang itu tidak ada nilainya lagi, bermiliar-miliar disawer. Sementara Bapak Ibu 2 tahun sebelumnya dari Pamekasan ada seorang anak muda juara 1 internasional, hafal Quran 30 juz, lomba di Dubai, pulang sendiri, tidak ada yang nyambut apa-apa. Ini perlakuan yang tidak adil. Anda melecehkan Islam, Anda merendahkan Islam, Anda merendahkan Quran. Kenapa orang habis Quran tidak disambut? Giliran nyanyi-nyanyi, joget-joget, maksiat disambut luar biasa. Bagaimana musibah tidak datang silih berganti di negara ini? Allah sudah ingatkan kita dalam Al-Quran Pak. Dulu Nabi pernah curhat kepada Allah tentang nasib Al-Quran. Curhat Nabi itu diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 30. Apa kata Rasul? Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya yang paling aku takutkan nanti sepeninggalku ya Allah,
Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Umatku menyepelekan Al-Quran. Umatku tidak peduli dengan Al-Quran. Umatku tidak ada perhatian kepada Al-Quran. Sepele kepada Quran itu. Nabi tidak pernah curhat kalau urusan ekonomi. Ya Allah, bagaimana nanti umatku miskin, melarat? Dah, Nabi nggak pikirin itu. Nabi takut Bapak Ibu kalau dia sudah meninggal, nasib Al-Quran itu diabaikan, disepelekan oleh manusia, oleh umatnya. Kira-kira sudah terjadi belum Pak? Sudah terjadi belum Bu? Coba kita sekarang orang Islam, kalau anak kita jelek rapot matematikanya, fisikanya, biologinya, langsung diundang guru private ke rumah dengan bayaran yang mahal. Ada nggak orang tua anaknya tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa baca Quran, dia panggil guru private? Tidak ada, jarang itu. Kalaupun ada guru-guru ngaji panggil, gajinya cuma 100.000 sebulan, ongkos pun tidak cukup. Coba kalau guru fisika itu jutaan dia bayar, betul tidak? Ada perlakuan yang tidak adil terhadap agama ini. Zalim kita kepada Allah, betul tidak? Kita ini hidup, siapa yang ngasih kita hidup? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jadinya dunia ini kalau kita sudah jauh daripada Al-Quran, Bapak Ibu Saudara, betul tidak? Padahal orang non-muslim itu Pak, orang kafir itu, yang ditakuti dari Islam ini cuma dua saja. Berapa Pak? Berapa Bu? Cuma dua yang ditakuti dari umat Islam ini. Yang pertama apa? Orang kafir itu paling takut dengan persatuan umat Islam. Kalau umat Islam sudah bersatu, takut banget mereka. Maka kata Nabi, alaikum bil jamaah, fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Hendaklah kamu selalu berjamaah, karena sesungguhnya serigala-serigala itu hanya akan menerkam kambing-kambing yang berpusat dari rombongannya. Jamaah itu Pak satu kekuatan yang luar biasa. Makanya Solat sendiri Pak lebih khusyuk daripada solat berjamaah, betul tidak? Tapi kenapa solat berjamaah lebih besar pahalanya daripada solat sendiri? Itu dia. Karena Islam ini agama yang selalu mengedepankan kehidupan sosial. Tidak boleh hidup pribadi-pribadi. Kita ini makhluk sosial, harus bermasyarakat. Makanya berjamaah pahalanya lebih besar. Lebih khusus solat sendiri, betul tidak? Tapi pahalanya cuma satu. Kalau berjamaah 27. Kenapa begitu? Karena Allah merahmati orang yang berjamaah. Yadullahi fawqal jamaah. Tangan Allah berada di atas jamaah. Maka jamaah itu, kehidupan sosial itu penting. Coba nanti kalau orang mati Pak, rata-rata menyesal. Kalau dia menyesal, dia minta hidup. Apa dia bilang? Laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ya Allah, seandainya kau tunda kematianku ya Allah, barang satu saat saja, sejam saja kau tunda kematianku ya Allah, maka saya akan melakukan apa? Fa asaddaqa, saya akan sedekahkan semua hartaku. Dia tidak bilang Pak usolli, saya akan sholat karena kemarin sholatku tidak beres. Fa asumu, saya akan puasa, tidak. Fa hujju, saya akan pergi haji, tidak. Tapi orang kalau dikasih kesempatan hidup 1 jam saja, cita-citanya apa Pak? Dia akan sedekah. Kenapa? Karena kalau sholat buat dirinya, puasa hanya buat dirinya, haji buat dirinya. Tapi kalau sedekah itu buat umum, sedekah itu sosial, betul tidak? Maka pahala sosial itu lebih besar daripada pahala pribadi. Itulah Islam. Maka saya kadang-kadang kalau dakwah di Amerika itu, saya itu langsung nanjak imannya begini. Ya. Tapi kalau saya ceramah di Indonesia dari Aceh sampai Papua, iman saya datar-datar saja. Tidak ada yang menginspirasi. Tapi kalau di Amerika itu Pak, kadang-kadang kalau sholat subuh begini bisa 3-4 saf. Iseng-iseng ditanya itu, brother, Anda sholat di sini ini sholat berjamaah ya tiap subuh. Kalau boleh tahu berapa jauh jarak rumahmu dengan masjid?
yang paling dekat menjawab, Pak, yang paling dekat rumahnya dengan masjid. Dia bilang apa? Rata-rata saya 1 hour itu drive, 1 jam saya nyupir, bawa mobil, 1 jam pakai mobil, Pak, 1 jam pakai mobil, bukan jalan kaki, 1 jam pakai mobil. Kira-kira berapa kilo itu? Hah? Saya kalau saya di Jakarta, kalau lagi buru-buru ke bandara, itu 1 menit bisa 2,5 kilo. Ya, itu kecepatan 160 itu. Wah, pokoknya saya salib semuanya kalau saya nyupir. Biasa. Supir ALS. Kalau udah santai-santai banget, santai, mungkin taruhlah 1 menit 1 jam. Berarti kalau 60 menit berapa kilo? 60 kilo. 60 kilo dari sini kemana itu? Bangkinang. Allahu Akbar. Rumahnya di Bangkinang, sholat subuhnya di Muhajirin. Itu siapa yang tidak menangis? Sementara kita di Indonesia ini, jarak rumah kita hanya berapa langkah dengan masjid, tidak sanggup sholat di masjid. Betul tidak? Itu yang menginspirasi saya, Pak. Maka tidak heran kalau di barat hari ini Islam itu bangkit. Karena orang-orang yang minoritas di sana itu, Bapak Ibu Saudara, dia punya komitmen yang luar biasa terhadap Islam, sehingga Allah berikan cahaya di mana-mana. Sebenarnya orang-orang barat itu, waduh, menghajar Islam luar biasa. Kita kalau nonton TV itu setiap hari hujatan, menghina Nabi, menghina Islam. Tapi kenapa pula tiap hari orang masuk Islam? Ini kebenaran janji Allah. Yuriduna ayutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir berusaha memadamkan cahaya Islam ini dengan apa? Dengan mulut mereka, dengan ucapan mereka, dengan propaganda-propaganda mereka. Mereka mengatakan Islam teroris, Islam sadis, Islam ekstremis. Tapi Allah justru buat Islam itu cahayanya semakin terang di mana-mana, yang ditandai dengan orang masuk Islam, berbondong-bondong orang masuk Islam. Coba lihat sekarang, Pak, apa kota terbesar di dunia sekarang yang paling besar? Kota apa? Hah? Yang tahu apa kota paling besar di dunia? New York di Amerika. Siapa wali kotanya sekarang? Orang Islam, Zohran Mamdani. Dia tokoh sosialis. Dulu dia nggak pernah sholat itu. Sosialis itu komunis kalau kita sekarang. Tapi begitu dia muslim, begitu dia menjadi wali kota, dilantik tanggal 1 Januari kemarin, dia terang-terangan mengaku, "Saya muslim, saya muslim." Dulu nggak sholat, tapi sekarang begitu jadi pejabat dia sholat Jumat pindah-pindah. Karena di kota Manhattan itu, Pak, saya hitung-hitung belasan masjid di situ. Pindah-pindah dia sholat Jumat. Padahal dulu dia nggak pernah sholat itu. Dia bangga dengan keislamannya setelah dia jadi pejabat itu. Alhamdulillah. Ini karena apa? Komitmen saudara kita di barat itu terhadap Islam itu luar biasa. Jadi sekarang di barat, Pak, sedang terjadi yang namanya as-sahwah al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Coba Bapak Ibu nanti lihat di YouTube. Coba, saya sering jalan-jalan ke Niagara Falls di Kanada. Di Niagara itu kan tempat wisata. Apa di situ yang ada? Di Niagara itu orang Katolik, orang Kristen negara Kanada itu. Tapi di sana, Pak, yang ada Islamic Center. Di Niagara itu Islamic Center. Nanti kapan-kapan Vicky ke sana lah. Ya, biar lihat bagaimana. Udah pernah belum ke Niagara, Vicky? Belum ya? Niagara Center, Niagara Falls itu dari Toronto naik mobil 2,5 jam. Ya, itu daerah timur itu. Itu di East Coast, ya, pantai timur sana. Itu Islam itu, Masya Allah, Bapak Ibu, berkibar. Tiap hari orang masuk Islam itu. Saya pernah tanya bule yang masuk Islam, kenapa Anda masuk Islam? Dia bilang, alasannya yang pertama, di sini ini pajak penghasilan, penghasilan dia kalau dia bekerja itu kan besar di Amerika, 35%, Pak. 35% pajaknya. Belum lagi kalau dia ke gereja dipungut lagi 10%, persepuluhan namanya. Jadi sudah 45%. Berapa lagi sama dia? Dia harus bayar kontrakan,
harus makan, harus transportasi, harus bayar listrik, bayar keamanan. Waduh, tidak ada sisa. Akhirnya dia hijrah, dapat hidayah masuk Islam. Lalu dia bilang apa? Dulu saya meninggalkan agama Kristen karena takut bayar persepuluhan. Begitu saya Muslim ternyata pungutannya lebih gede lagi. Bukan cuma 10%, 20%, lebih daripada itu. Cuma anehnya Ustadz, dia bilang, saya di Islam ini makin gede sedekah saya, kok makin besar pula gantinya. Saya dulu keluar 10%, kok gak diganti? Saya bilang, saya berkelakar, kenapa gak diganti? Maaf, saya bilang, dulu Tuhanmu mati, saya bilang. Makanya gak diganti, karena gak hidup Tuhanmu, saya bilang. Kalau dalam Islam ini, Tuhannya hidup. Dia melihat, dia maha tahu, dia maha membalas. Betul tidak? Allah katakan, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah sama seperti yang menanam sebutir padi. Dari sebutir padi tumbuh menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai menghasilkan 100 butir padi, sudah 700 itu. Betul tidak? Saya dulu pernah punya pengalaman juga, yakin saya dengan janji Allah itu. Tapi saya sedekahnya bukan sama orang yang banyak, sedekah sama ibu saya, sama orang tua saya, sama mak saya. Mak saya waktu itu Kristen. Tahun 2006 saya masih kontrak rumah, 13 tahun saya kontrak rumah bedeng begitu. Gak ada kamarnya, sampai 3 anak saya masih kontrak bedeng. 2006 mak saya sakit. Mak saya sudah hijrah ke bagian Batu ini ya Pak, Mahato. Di Riau juga Mahato. Dia berkebun di sana, bikin ladang. Agamanya Kristen. Dia ceritanya makan ikan asin yang ada formalinnya. Durinya nyangkut di lidah. Tiba-tiba bengkak infeksi, jadi kanker. Waduh, saya bawa ke rumah sakit bagian Batu. Dokternya angkat tangan. Bawa ke rumah sakit Feringadi di Medan, dokternya juga angkat tangan. Ustaz, Pak, katanya ini harus dirujuk ke rumah sakit Cipto. Saya bilang, Mama mau gak saya ajak ke Jakarta berobat? Gak mau nanti kau Islamkan aku, katanya. Aku diislamkan. Kau Islamkan? Enggak, Mak, saya bilang enggak. Bukan mau diislamkan, mau mengobati aku kan anakmu. Jangan beda-bedakan, mentang aku Muslim, aku anakmu juga. Aku bertanggung jawab ingin mengobati. Karena ayah saya sudah meninggal tahun 86. Benar ya, janji ya, jangan Islamkan aku ya. Iya Mak. Diwanti-wanti sama dia. Saya bawalah ke Jakarta. Begitu nyampe saya Pak, bawa ke rumah kontrakan. Kaget dia. Duga dia saya sudah kaya di Jakarta. Ini rumahmu, bukan rumahku Pak. Kontrakan ini, sudahlah bedek kontrak pula lagi. Makin apatislah mak saya ini. Macam manalah kau, bahasa Medan begitu kan? Macam manalah kau mau membuat mama, katanya. Kau aja gak punya apa-apa. Mak saya bilang, Allah maha kaya, jangan takut. Aku ingin berbakti sama mama. Insya Allah saya mampu gitu. Padahal sakit saya gak punya uang, tapi saya berani karena Allah maha kaya. Begitu saya bawa ke rumah sakit, dilakukan biopsi, diambil sampelnya, diambil jaringan sedikit. Wah, kata dokter, ini ganas sekali Pak. Saya dokter onkologi, sudah ribuan menangani kasus-kasus kanker. Ini ibumu ini yang terparah. Memang Pak, begitu diambil biopsi itu langsung tumbuh tumor di sini, di kepala sebesar-besar begini. Gak nyangka. Akhirnya saya gak punya uang, saya minjam kemana-mana teman-teman. Kata dokter harus diradiasi dulu. Berapa? 10 kali radiasi, 35 juta. Alhamdulillah dapat pinjaman saya. Begitu saya dapat pinjaman, saya bawa ke rumah sakit, ke kasir, saya tunjukkan, Mak, nih banyak uang kan. Orang Batak kan begitu, harus tunjukkan dulu supaya dia percaya. Nih Mak, padahal ngutang itu. Nih uang nih 35 juta bayar sama rumah sakit nih. Artinya apa? Saya mampu. Jadi mama jangan khawatir. Oh, supaya dia semangat. Karena dia minta pulang dia. Mana kamu mengobati aku, kamu tak punya apa-apa, katanya.
naik angkot. Udah, akhirnya apa? Obati radiasi. Begitu radiasi Pak, wah hitam mukanya semua, rontok rambutnya. Tumornya bukan makin sembuh, makin parah. Setelah 5 bulan mak saya dirawat di rumah sakit Cipto, tidak ada lagi tanda-tanda akan hidup. Kata dia sama saya, Amang, ini mama gak ada lagi harapan hidup. Cuma mama mau tanya apa mak? Kalau aku nanti mati, mau gak kau mendoakan mama? Saya pun kaget dengan pertanyaan itu. Kenapa mama minta doa dari aku? Aku kan muslim, kenapa gak dari anak mama yang Kristen? Dia bilang, aku lihat cuma kau yang paling soleh. Ma, saya bilang, ini bukan urusan mau atau tidak mau, tetapi ini tak ada gunanya aku berdoa karena gak sampai. Kecuali mama harus seiman dengan aku, baru aku bisa mendoakan. Kalau begitu Islamkanlah aku, katanya. Waduh, karena dia spontan Islamkanlah aku, saya pikir ini terpaksa. Ya sudah, besok datang saya ke rumah sakit lagi karena dia bermalam di situ 5 bulan sudah. Dia tanya, jadinya mama masuk Islam itu hari kedua nih. Wah, kayaknya sudah hidayah ini, saya pikirkan. Pas besoknya lagi datang saya, apa dia bilang, kapan ya mama Islam dan nanti keburu mati, katanya. Waduh, ini benar-benar hidayah ini. Saya langsung datang ke dokter, minta izin, dok, saya minta izin mama mau pulang ke rumah dulu. Gak boleh kata dokter, karena udah serang di mana-mana. Gak apa-apa dok, kalaupun mak saya nanti mati di jalan, gak apa-apa, saya tanggung jawab. Tanggung jawab ya? Iya dok, tulis perjanjian, tanda tangan, bawa pulang, panggil itu RT RW supaya jadi saksi pengislaman mak. Begitu mak saya syahadatkan, tertati-tati lidahnya sudah hancur. Begitu dia syahadat, saya suruh dia sujud, mak sujudlah, bilang ucapkan terima kasih kepada Allah, jangan kepada Yesus lagi, saya bilang. Dia sujud, dia nangis begini-begini sampai dia jatuh pingsan mak saya. Begitu pingsan, sadar, saya bangunkan, saya peluk dia. Ma, kenapa mama tadi waktu sujud mama langsung nangisnya luar biasa sampai pingsan? Apa yang mama rasakan? Dia bilang, umurku sudah setua ini, sudah 65 tahun umurku, kepala aku ini belum pernah aku letakkan ke bumi dalam rangka sujud kepada Tuhan. Waktu kau suruh aku tadi sujud itu seperti dadaku berdebar-debar, jantungku berdebar. Dia bilang, aku terharu, maka aku nangis karena aku sudah 65 tahun 2006 yang lalu. Maka kepala aku biasa terantuk ke pohon-pohon, tapi bukan sujud. Tapi sekarang kau suruh aku sujud, itu yang mendebarkan hatiku, katanya. Saya pun nangis, saya peluk dia. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit lagi balik. 2 minggu kemudian mak saya koma. Sebulan setengah kemudian dia meninggal dunia. Alhamdulillah 2 bulan sebelum meninggal dia masuk Islam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu mak saya meninggal dunia hari Kamis subuh, saya kebetulan tidak di situ, ada yang nungguin. Pas azan subuh dia menghembuskan napas terakhir. Adik saya telepon, bang, mak kita sudah meninggal dunia. Saya pun menjerit. Saya habis sholat subuh, buru-buru berangkat ke rumah sakit, saya bayar. Tiba-tiba jam 8 pagi, pada saat saya mau ambil mak di kamar mayat pakai ambulan, tiba-tiba Pak Bu, ada seorang ibu telepon saya dari Terepel Patuna, namanya Bu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Nababan ya? Iya Bu. Ustaz, saya dari Terepel Patuna mau minta tolong sama antum, minggu depan pergi umroh gratis, bawa jemaah kami 45 orang. Ustaz bisa enggak? Saya bilang bisa Bu. Saya langsung sujud nangis saya. Ya Allah, cepat kali pembalasanmu ya Allah. Mak saya masih di kamar mayat, kau sudah undang aku ke tanah suci dengan gratis ya Allah. Saya bilang, Bu Ida maaf, saya masih di kamar mayat, bisa enggak ibu telepon saya 1 jam lagi? Insya Allah saya bisa Bu, saya bilang. Yo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut bela sungkawa Ustaz. Baik Ustaz, nanti Ustaz saya telepon. 1 jam kemudian mau sampai rumah ditelepon lagi saya. Ustaz sudah sampai belum? Belum Bu. Boleh diganggu? Bisa Bu. Ustaz gimana? Bisa, minggu depan berkat? Bisa Bu. Ustaz punya paspor? Ada Bu. Tolong diantar sama siapa kayak nanti besok kalau sudah lagi senggang paspornya. Siap Bu. Sampailah rumah jam 11-an, buru-buru saya mandikan, saya sholatkan di masjid. Saudara-saudara saya yang Kristen, dan saya kabari dulu. Habis sholat saya kubur. Begitu saya kubur baru beritahu abang saya, saudara-saudara, bang,
Mau ngabarin apa? Mak kita sudah tiada. Kapan? Tadi pagi jam 5 pagi meninggal. Lo kok baru sekarang kau beritahu? Mak, bang, aku sibuk. Sibuk apa? Kenapa waktu meninggal kau tidak beritahu saya? Jadi sekarang mak di mana? Saya bilang, mak kita sudah saya kubur. Apa-apaan kau? Kurang ajar kau. Mama meninggal kau kubur begitu saja tanpa kau beritahu kami. Kami siapa kau pandang? Mak, bang, mama kita kebetulan 2 bulan yang lalu sudah masuk Islam. Jadi dalam Islam tidak boleh ditunda-tunda. Tidak bisa. Saya harus berangkat ke Jakarta. Saya gali kuburan mak. Saya bawa dia saja pulang ke Medan. Bang, silakan bang. Ini saya kirim alamatnya. Abang saya antar ke kuburan nanti kalau sudah sampai di sini. Kalau abang berani menggali, silakan digali kuburan mak. Begitu abang gali, abang sekalian saya masukkan di dalam, saya bilang. Saya ancam dia begitu. Abang saya masukkan ke dalam sekalian, saya bilang. Alhamdulillah pak, gak berani datang abang saya itu. Dan dia sudah meninggal juga 3 tahun yang lalu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu mak saya meninggal itu sudah saya kubur. Rezeki saya itu Pak seperti air terjun yang tidak bisa saya bendung lagi. Kayak air terjun. Bayangin tiba-tiba ada undangan ceramah dari Jerman, ada undangan ceramah dari Australia, ada undangan ceramah dari Amerika, ada undangan ceramah dari Kanada. Belum saya ini Bapak Ibu bukan ustaz yang kondang. Saya waktu itu ustaz kondangan saja. Bukan ustaz yang viral. Ustaz biasa-biasa saja, guru mengaji saja. Tapi berkat bersedekah berbakti sama ibu saya rupanya Allah berikan keberkahan. Akhirnya sejak mak saya meninggal bisa saya mendirikan 6 buah pesantren yang asetnya sudah di atas 100 miliar Bapak Ibu Saudara. Dari mana semua ini? Ini semua adalah karena sedekah kita kepada orang tua, kepada keluarga. Itu yang paling penting. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan kita pernah berhitung dalam hidup ini. Siapa yang rajin sedekah, insya Allah sedekah itu menjadi sumber pendapatan kita, sumber rezeki kita yang luar biasa. Maka saya belum pernah dapat pengumuman di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan, Bapak Ibu, kami beritahukan Bapak Haji Sipulan gara-gara sering bersedekah ke masjid sekarang jatuh bangkrut dia. Belum pernah Bapak Ibu Saudara. Ya. Gak pernah. Yang ada orang semakin banyak bersedekah, makin kaya dia. Alhamdulillah.